Sambil kita menunggu detik-detik kedatangan pelatih baru Timnas Indonesia Patrick Kluivert di Bandara Soekarno-Hatta, kita lanjutkan lagi pembincangan kita bersama para narasumber di sini. Bung Peri, jika kita tadi telah membahas bahwa satu permasalahan telah selesai, ini adalah masalah komunikasi. Tapi tentunya apa yang diingin pelatih itu harus tersampaikan dengan baik kepada para pemain. Ini pun membutuhkan waktu. Bagaimana Bung Peri? Ya, salah satu bahasa itu paling penting ya. Kalau kita lihat kemarin, masalah bahasa itu memang ada di Sintayong. Ya, kemarin tuh kalau kita bilang ada 3 bahasa, bahasa Korea, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia penyampaian. Karena kita lihat dari Coach Sintayong kemarin juga, jangankan dia untuk berbahasa Inggris pun nggak bisa, bahasa Indonesia juga dia pun tidak bisa. Akhirnya dia pakai bahasa Korea. Dan di situ juga penerjemah juga bingung juga kan kadangnya untuk menginstruksikan pemain pada saat dia bermain bahasa itu pakai bahasa Korea. Ini kan agak sulit menerimanya gitu. Nah sekarang dengan adanya pelatih baru sekarang, Patrick Kluivert, kita lihat sudah punya 2 bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia yang ditranslate-nya oleh asisten pelatih nanti. Gitu. Tapi selain itu, kita ketahui juga bahwa jika kita ingin menerapkan formasi menyerang, fisik adalah yang paling utama. Kita juga perlu mempertanyakan dengan latihan dan juga teknik ataupun chemistry antar pemain. Ini pun menjadi pertanyaan dalam 2,5 bulan apakah bisa terwujud? Saya rasa kalau untuk pemain-pemain profesional, saya rasa ini untuk beradaptasi dengan pemain dengan pelatih, saya rasa tidak akan sulit gitu ya. Karena sudah diterapkan dasar dari permainan bertahan oleh Sintayong. Sekarang bagaimana dasar untuk kita menyerang untuk berbuat gol, di sini sudah ada Patrick Kluivert. Ya, saya rasa pelatih yang lebih tahu gitu soal taktik dan strategi. Ya mudah-mudahan dengan adanya pelatih penyerang ini, yang saya katakan tadi, bisa ada warna baru, bermain terbuka dan bisa banyak membuat gol. Gitu ya Bang Ropan ya? Iya, gitu. Ya, betul. Bung Ropan dari kemarin juga selalu bilang kita harus bermain menyerang. Nah ini bisa diwujudkan tidak dengan pelatih yang baru ini? Nampaknya harapan itu jadi semakin terang benderang. Harusnya begitu, bahwa keberadaan Kluivert akan membuat kita semakin optimis menatap 4 laga selanjutnya. Saya sempat memprediksi, menganalisa begini. Kalau di Sintayong, misalnya nih, Indonesia masih dilatih oleh Sintayong, maka 4 laga yang akan kita hadapi kemungkinan 1 kali menang, 1 kali draw, 2 kali kalah. Tapi dengan Kluivert itu berubah. Bagi saya dengan sangat optimis bahwa bersama Kluivert 4 laga tersisa kita akan dapatkan 2 kemenangan, 1 draw dan 1 kali kalah. Ya, 2 kemenangan itu menghadapi Cina dan Bahrain di kandang sendiri, terus menghadapi Australia di Australia, dan ya udahlah berat menghadapi Jepang di Jepang. Tapi pada saat Sintayong, saya masih agak pesimis. 1 kali kemenangan doang, salah satunya Cina atau Bahrain, satunya lagi draw. Tapi melawan Australia dan Jepang di away, kita akan kalah. Sekali lagi, kita harusnya lebih optimis. Dan kalau kita melihat bagaimana background Kluivert, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Akmal tadi, bahwa sebetulnya di karir pelatihannya tidak bisa kita katakan gagal atau tidak berprestasi juga Mal ya. Karena kalau kita melihat, bandingkan Sintayong untuk yang pertama kalinya menjadi pelatih di luar negeri adalah saat melatih Indonesia kemarin. Sebelumnya dia di dalam negeri, di Korea terus, nggak pernah di luar Korea. Berbalik 360 derajat dengan Kluivert yang lebih banyak karir pelatihannya di luar Belanda. Artinya pengalamannya menangani tim-tim internasional dengan bermacam karakter, budaya dan lain sebagainya itu sudah sangat mumpuni. Berbicara tentang prestasi, oke lah, masih sebatas asisten pelatih, tapi tidak gampang. Profesor bola sekaliber Louis van Gaal itu mengangkat asistennya, apalagi menghadapi Piala Dunia di 2014 berhasil. Dan pada saat itu mungkin halayak publik Indonesia melupakan Belanda akhirnya kembali bisa hadir di semifinal Piala Dunia Brasil 2014. Dan pada saat itu ada Kluivert di situ yang mendampingi Louis van Gaal. Belum lagi di Kamerun dan sebagainya. Jadi sekali lagi dengan modal kebintangannya sebagai seorang mantan pemain yang udahlah kita bisa mengakses internet mencari tahu tentang bagaimana Kluivert menjadi seorang pemain. Dan ini menjadi pencerahan untuk pencinta sepak bola Indonesia yang masih berusia belasan, 20-an tahun atau 30-an tahun. Mereka memang tidak terlalu mengenal seorang Kluivert, tidak pernah menyaksikan bagaimana dulu Kluivert bermain, tapi kita satu-satunya alasan
Kenapa saya tidak menyukai Kluivert pada saat itu adalah karena dia bermain di musuhnya Real Madrid. Real Madrid nih, bermain di Barcelona. Tapi kalau kebintangannya, prestasinya pribadi, bahkan sang rival harus mengakui. iya dong, iya kan? Tapi Bang, buat motivasi juga untuk pemain lokal kita juga adanya Kluivert, kan wah ini idola saya kan Iya, gitu. Windy, kalau Iya. kita berbicara tentang keberhasilan seorang pelatih, benar, ada prestasi, ada pengalaman. Prestasi selalu disimbolkan dengan piala atau gelar juara. Tapi pengalaman, saya sudah sempat mengungkapkan tadi, pengalamannya tidak bisa terlalu jauh jika hanya dibandingkan dengan pengalamannya Sinteyong sebagai seorang pelatih. Ya. Nah, pelatih Patrick Kluivert yang sekarang ini menjadi pelatih baru Timnas Indonesia, apakah bisa membawa Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026? Harapan kita ada, opportunity-nya ada. Saya tuh dari awal berpikir bahwa sejatinya misalnya dengan grup yang ada saat ini, kita itu belum levelnya lolos Piala Dunia. Tapi ketika kemudian ada opportunity, inilah yang mau diambil oleh PSSI. Kita kan sebenarnya diuntungkan dengan lemahnya atau menurunnya penampilan Arab Saudi yang ganti pelatih, menurunnya penampilan Australia yang juga ganti pelatih, sehingga kemudian di grup ini hanya Jepang yang benar-benar kokoh di atas. Yeah. Selebihnya kan selisih poinnya 7 dengan 6, hanya satu poin gitu kan. Artinya apa? Artinya siapapun yang terpleset bisa jadi juru kunci, siapa yang menang bisa naik ke posisi kedua untuk mendampingi Jepang. Dan opportunity ini yang mau diambil. Nah, ketika kemudian terjadi pergantian pelatih, mungkin yang tidak melihat isi dalam dari problem internal di tim nasional mungkin akan sangat kecewa sekali. Ada apa nih? Bahkan larinya sampai ke politik dan kemana. Tapi kalau dia tahu isi dalamnya, ternyata jangan sampai kemudian nanti ketika laga kunci kita melawan Australia, melawan Bahrain di bulan puasa itu, ada terjadi yang seperti yang dialami oleh Vietnam. Vietnam ketika kemudian pemain yang ngambek semua kepada Willy Petrosier, akhirnya mereka memboikot dan akhirnya mereka kalah 2 kali lawan Indonesia, 1-0 di Indonesia, 3-0 bahkan di negara mereka. Nah, itulah yang dikhawatirkan untuk kemudian terjadi karena opportunity kita untuk lolos ada, minimal kita bisa tahan Australia di sana gitu kan. Kemudian kita menang lawan Jepang, kita menang lawan Bahrain, kita menang lawan Cina, kemudian kalah pun lawan Jepang, kita masih lolos setidaknya babak keempat untuk melanjutkan mimpi menuju Piala Dunia, dan langkah itu yang mau diambil oleh PSSI. Jadi menurut saya sekarang pokoknya adalah kita berikan kepercayaan kepada Patrick Kluivert untuk bisa membawa mimpi kita ke Piala Dunia. Menjaga asa Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026.